Itulah Pak, terkait tadi ini kan ada isu perusahaan ini mau ditutup, perusahaan pabrik. Nah kami masyarakat petani ini tidak inginkan ini perusahaan ditutup. Karena kenapa? Ekonomi kan di sini. Nah banyak anak-anak kami yang kerja di sini, berapa ratus orang Pak yang di sini. Bayangkan saja kalau ditutup, sudah berapa lagi pengangguran yang ada di Muselato ini. Sementara sekarang sudah berkurang pengangguran, malah kita tinggalkan lagi supaya jangan ada pengangguran. Betul. Heran juga ini sekarang, kenapa sampai ditutup? Jadi kami minta hari ini kepada pemerintah daerah Morowali Utara, tidak ada kata tutup untuk pabrik yang ada di Desa Momo. Itu Pak. Jadi tolong kalau memang ada kekurangan pihak perusahaan pabrik ini, SPP ini, coba difasilitasi lah. Bagaimana caranya pemerintah daerah fasilitasi? Jangan mau ditutup. Karena ini ekonomi masyarakat Muselato Bungku Utara dan mungkin lain-lain kecamatan juga ikut andil di sini. Nah kami sekarang ini sudah bertani sendiri Pak. Kami tidak mengharap itu sawit yang perusahaan ada yang tanam sekarang yang sudah ada di Muselato ini. Kami tanam sendiri. Sekarang sudah kami mandiri. Tidak pakai itu. Jadi untuk apa mau ditutup lagi? Alasannya Pemda gini dan gini. Setidaknya fasilitasi seperti bahasa awal. Jangan sampai ditutupin perusahaan. Katanya pemerintah daerah meningkatkan tenaga kerja. Ini bukan meningkatkan, malah dikurangi. Di mana sih hati nurani pemerintah daerah di sana itu? Kalau memang ada kekurangan perusahaan, fasilitasilah apa yang kurang-kurang itu. Dan sampaikan ke masyarakat ini dan itu. Supaya kami juga paham. Karena kami dukung sekali perusahaan yang ada ini. Ini perusahaan yang ada di Muselato Desa Momo ini Pak. Kami dukung, seluruh kami dukung. Muselato Bungku Utara. Itu barangkali penyampaian kami Pak. Ya berarti berkaitan dengan surat yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali Utara, dalam hal ini warga Muselato menolak terkait penutupan perusahaan sawit yang ada di sini. Kami tolak Pak, jangan ditutup. Tidak boleh ditutup. Karena buah yang kami bawa ke pabrik ini bukan buah curian. Apa yang perlu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Morowali Utara, kepada Bapak Bupati? Untuk Bapak Bupati, fasilitasi apa yang ada ini. Jangan sampai ditutup. Kalau memang ada kekurangan perusahaan ini, coba fasilitasi. Dan kalau memang ke masyarakat itu keliru, sampaikan apa sebenarnya dalam kekeluaran masyarakat itu. Jangan benturkan kami dengan aparat TNI. Ini aneh kok di lokasi ada aparat TNI. Di sini tidak rusuh Pak. Berarti selama ini dilakukan penutupan ini belum ada sosialisasi kepada tenaga kerja yang maksudnya mengangkut buah sawit ini yang dimasukkan ke dalam pabrik. Tidak ada Pak, cuma ada langsung penahanan. Yang ada langsung ditahan pakai aparat. Itu kenapa sampai pakai aparat? Coba kita negosiasi dulu, perjelas turun kok ke sini, kita terima kok. Kita tidak pernah tolak bahasa baik. Yang penting pabrik ini kita fasilitasi selama, jangan ditutup karena ini menyangkut ekonomi masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di sini. Muselato Bungku Utara. Dan para pekerja di sana ratusan anak-anak Muselato. Ratusan mereka yang sudah kerja di pabrik itu. Nah kalau tutup, berapa ratus lagi yang nganggur? Banyak ambil motor lagi. Itu. Sudah ada yang kredit mobil, sudah ada yang kredit motor. Kenapa mau ditutup? Seharusnya pemerintah daerah bangga. Ternyata rakyatnya sekarang sudah bangkit, sudah mau meningkat. Atau mungkin ada ada tempat usaha lain mungkin yang dialihkan dari pihak pemerintah untuk bekerja pada saat perusahaan ini ditutup. Tidak ada di mana Pak, cuma ini yang ada. Tidak ada. Di mana tempat pekerjaan lain anak-anak ini? Tidak ada. Cuma ini. Terakhir anak-anak tadi yang pemabuk jadi pemabuk lagi. Sekarang Pak sudah kurang. Tidak ada pemabuk di Muselato. Perusahaan apa ini yang SPP. Berarti dalam hal ini Bapak tidak inginkan perusahaan SPP ini ditutup oleh pihak pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Tidak bisa ditutup, tidak bisa. Ini menyangkut ekonomi masyarakat, seluruh masyarakat. Tidak bisa Pak ditutup. Oke. Ini pabrik ini. Saya yang pertama. Ini masyarakat yang mana desa? Ini masyarakat semua yang bikin baliho. Bukan pemerintah. Saya kan tadi buka yang tambah punya. Tidak boleh. Yang tambah punya. Pasang lagi. Bapak ada. Pernah Surabaya. Ya ada. Ya kenapa? Seharusnya Ini Bapak pabrik konfirmasi deh. Ekonominya orang kenapa Desa, harus cabut? Kenapa di situ mencantumkan nama desa? Mendukung masyarakat Bapak. Bukan mencabut. Iya. Jangan cabut. Anda perintah kenapa dicabut? Ya, saya minta buka. Karena dari petani masyarakat tambah itu harus konfirmasi dengan kades.
Masyarakat yang mana? Iya, kan Bapak bukan masyarakat Tambale kan? Memang. Iya. Tapi masyarakat Bapak bawa di sini. Masyarakat yang mana, Pak? Yang mana? Masyarakat. Iya, Bawa masyarakat yang juga mana? di sini kan? Masyarakat yang Jangan mana? putuskan yang mana. Masyarakat yang mana, Pak? Masyarakat yang mana? Masyarakat Tambela. Yang mana? Yang mana? Tunjukkan orangnya. Yang ada. Tunjukkan orangnya. Saya mau tanya Bapak dulu. Iya. Masyarakat Bapak ada Bapak saya? Ada. Ya dukung. Dukung Pak. Jangan putuskan harapan masyarakat Pak. Bapak dipilih sama masyarakat. Saya tahu, Pak. Makanya Tapi kita tidak dukung. konfirmasi dengan kepala desa. Jadi saya suruh masyarakat. Suruh masyarakat, Pak. Dia petani sawit, tidak mengataskan nama pemerintah. Nah itu harus dipahami juga bahasanya. Kalau dia atas nama pemerintah, Sudah pemerintah ini. desa, ini Pak. kan biarkan saja. Sudah ada. Sepanjang tidak mengganggu masyarakat. ya, sepanjang tidak mengganggu. Nggak ada Kalau memang masyarakat. kegiatan di tanah silakan, Sepakat. penting itu tidak mengganggu. Ini coba petani, dia tidak bilang pemerintah. Itu perlu juga diluruskan, dipelajari. Pemerintah itu petani kan? begini, Saya mau tanya dulu. Ini sama dong. Iya. Tadi kita bahas petani di kantor camat. Om tidak hadir. Ya, memang saya tidak mengganggu saya. Kesepakatannya sudah ada. Sudah ada. Kan, ini Pak Om toh, ini masalah Pemda ini mendukung dengan pabrik ini. Ya. Tidak ada malah menolak pabrik ini datang Om. Cuma pabrik tidak lengkap izinnya, makanya Pemda usulkan supaya dibuat itu izinnya. Dan Pemda juga sarankan Pak Kades dan siapa semua Pak Camat bantu nih Pak Nah, pabrik. kalau begitu undang semua petani, sampaikan tadi, sama Om. mereka. Sudah sampaikan, Dan makanya mereka disampaikan tanggapannya tadi. seperti apa? Kan Pak, kami mendukung Pak. Sebelum bangunnya pabrik ini, kepala desa dicari Pak untuk mendukung dibangunnya pabrik. Kami Iya. tanda tangan Pak. Nah, di sini. itulah. Kami menanda tangan. Nah, Tapi harus lengkapi izin dulu sesuai aturan pemerintah. ya. Kami menanda tangan pertama. Nah, di sini, sekarang pembelian yang pabrik. persoalannya, kalau memang tidak, yang jadi masalah Om toh. Kalau Kalau berbenturan, kami tidak tahan, tidak- kalau tidak- berbenturan tidak berdiri pabrik itu anu. Kalau di PHK sepihak itu yang bekerja karena anak-anaknya Om ada di dalam toh di PHK sepihak. Pemerintah daerah bisa ambil alih ini barang? Tidak bisa Om. Kalau di PHK sepihak itu yang bekerja di dalam, dia bisa pemerintah ambil alih. enggak, maksudnya Makanya jangan tutup sampai supaya jangan di PHK itu anak-anak. Ini masalah begini, Pemda sudah alihkan itu orang pabrik supaya bisa membuat itu anu, cuma dibantu. Disuruh Tapi dibantu jangan bawakan kami Begini, hasil pertemuan kami di kecamatan tadi akhirnya sudah selesai. Hanya kami minta kebijakan, hampir tidak ada kebijakan kan. Kita minta tetap pabrik ini buka sambil menunggu kurnia. Toh barangkali ada solusinya bagaimana, tapi tidak ada sama sekali. Toh tidak ada kebijakan untuk itu karena mereka kan memang semata-mata pemerintah menandaskan bahwa perusahaan itu tidak punya izin, toh tidak lengkap izin, bukan tidak lengkap izinnya, toh itu dari pihak pemerintah dan memang sama sekali tidak ada toleransi lagi. Hanya hari ini kami diberikan kebijakan, toh untuk memasukkan buah yang ada, mengingat dari kondisi dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin, toh untuk melakukan negosiasi, mempertimbangkan terhadap kesejahteraan petani, toh tentang ekonomi, bagaimana persoalan di belanga atau makannya petani sudah tapi dari pemerintah memang bersih tegas bahwa pihak SPP itu tidak lengkap izinnya. Mereka menginginkan pihak SPP dulu melengkapi izinnya baru semua dibuka. Jadi batas hari ini saja, toh dikasih kesempatan sampai pukul 24 buah yang masuk, setelah itu sudah tidak ada. Jadi kami rencana dari pihak petani ini akan membuat suatu pertemuan sebentar malam, toh kami ingin mencari solusi, jalan langkah apa lagi harus tempuh. Kemungkinan kita akan menuju lagi ke Pak Bupati yang sebagai pengambil kebijakan. Itu langkah kami sebagai petani. Mungkin barangkali sekian Pak. Ya, jadi Bapak terkait dengan belum lengkapi dokumen-dokumen dari pihak SPP, kemungkinan ke depan buah-buah itu dipanen, dijual kemana lagi Pak? Sementara kita ini kalau untuk ke kurnia kami belum. Karena kenapa? Kurnia belum melakukan pertemuan dengan kami pihak petani, karena itu permintaan kami kemarin toh yang diberikan pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada pertemuan. Jadi untuk sementara kemungkinan langkah daripada ini kemungkinan kita akan menyeberang ke Topogaru, ke seberang toh. Untuk ke kurnia kami belum, karena kenapa? Ada hal-hal yang belum selesai persoalan internnya kami dengan petani, dengan pihak PPT KLS. Jadi harapan Bapak dengan pihak PT KLS ini seperti apa Pak? Kalau harapan memang kami pihak KLS hanya membuka dirilah untuk kami, toh artinya intinya kami ingin juga sejahtera, itu intinya toh, membuka diri untuk kami
memberikan kami jaminan bisa kami mendapatkan kesejahteraan terutama petani Mamuju Selatan dan Mamuju Utara. Karena selama ini kami bukan berarti tidak menganggap bahwa Kurnia itu tidak memberikan kita jaminan kesejahteraan, tapi tidak ada hal-hal yang memang belum mereka sepenuhnya memberikan kita untuk kesejahteraan itu. Ya. Jangan kasih masuk dunia, tutup di atas. Artinya begini, mulai besok kita naik ke kantor dunia. Jangan ada buahnya ke mau dia plasma, mau bayar kredit dia ada, tidak ada tutup. Plasma juga lagi tutup. Oke. Bagaimana? Itu pun tutup, sama tidak jalan. Tidak ada lagi. Yang berapa kita ke dunia sebentar? Iya. Hari ini saja. Tunggu dulu. Saya mengundang Pak Manajer itu dulu ketemu dengan kita. Sama, perlu ada aparat ini. Angkat kembali kalau ditembak kemari. PT Kurnia memang kadang begini. Kalau saya tidak bilang begitu, pokoknya bapak-bapak siapa yang kepentingan langsung saja, jangan masyarakat mau diambil. Iya, betul itu. Langsung saja pemerintah siapa? Ya, langsung saja. Karena kalau kita mau tunggu di sini Pak, sampai lusa dia tidak akan kemari. Panggil saja, suruh petugas atau siapa panggil. Kalau begini lama Pak, sampai sore begini terus ini dia tidak akan kemari. Ini orang datang Pak, kayak pencuri saya kita dibikin. Ini orang datang. Ini bukan zaman penjajahan. Masa dia tidak hargai kita punya pemerintah? Kalau macam itu ya, tapi ini saya punya kait pribadi Pak. Kamu di sini makanya kasihan ini. jadi kuncinya ini daripada tidak, kalau memang begitu dia bikin, sementara yang kita tuju ke Kurnia punya. Tutup saya Kurnia punya, aktivitasnya jangan juga jalan. Sama ada pertemuan antara kedua belah pihak ini. Mana yang sebenarnya ini? Sekarang ini juga. Kasihan juga di sini sudah bayar pajak. Jalan satu hari bagaimana? Bingung, makanya dipertemukan antara manajer itu dengan pemerintah yang ada. Bagaimana Pemerintah di sini cara pengambil kebijakan. Di sini cara pengambil kebijakan pemerintahnya. kita mau minta besok mereka ketemu. Kita mau ke Morowali besok. Tinggal izin mandirinya, ya. Jadi izin lahan-lahan kebun yang barangkali jadi acuannya ke situ ya. Ya. Jadi besok juga ini, karena ini kan terus terang saja Pak, satu hari ini saja dikasih kita kesempatan. Satu hari ini saja, besok sudah tidak bisa untuk masuk buah ke pabrik. Nah, jadi kami rencana besok mau menghadap ke Pak Bupati. Bagaimana solusinya Pak Bupati? Tapi harus ada bahasa dari SPP ke kami, supaya ada bahasa kami kasih tahu Pak Bupati, atau kita sama-sama ke sana dengan Pak Bupati. Karena ada Pak Kabit ini. Nah, supaya kami di masyarakat Mamuju Selatan, Mamuju Utara dan sekitarnya ini Pak tidak bingung lagi mau kemana, karena kan tadi kami tidak akan ke PT Kurnia lagi. Kalau memang di sini juga ditutup, PT Kurnia kami tutup. Untuk intinya di sini kami ke Toko Garu atau kami ke PT Anak, atau mana lah yang terima kami di sana. Daripada kami mau bertengkar terus dengan tentara di sini, makanya saya sampaikan tadi, tolong dinetralkan itu pelabuhan. Jangan lagi ada petugas yang mengawal di situ. Seperti itu. Jadi kira-kira tinggal pihak SPP yang melihat kami. Sampai di mana kami punya usaha demi menyelamatkan kita bersama. Ini kan demi kita bersama ya. Ya gini Pak ya. Kalau kami ini kan bukan pengambil keputusan di sini. Ya. Jadi kami akan arahkan ke top manajemen nanti seperti apa Pak. Ya. Yang pasti kalau menurut teman-teman kami, izin kami sudah sesuai. Ya. Itu menurut manajemen kami. Makanya yang saya sampaikan dari kemarin kan ada perbedaan versi. Ini kan versi manajemen sama versi dari Pemda. Ya kan nanti ya mungkin diundang saja lagi Pemda berikan undangan ke top manajemen biar nanti top manajemen yang langsung datang ke Pemda. Kalau dari kami kan nggak bisa ada, kita ada timnya sendiri untuk legalitas itu Pak. Itu. Ya. Jadi begini Pak. Ini bagian perizinan di Pemda ini. Jangan kita urus waktu terus. Kami ini sebagai masyarakat ini yang bingung Pak. Iya. Bapak lihat sendiri bagaimana saya dengan pusingnya bawa buah apa segala macam. Iya kan? Nah, kalau saya mau bertengkar lagi dengan petugas Pak,
Nah, ini besok ini Pak sudah tidak ada lagi sesuai dengan perjanjian yang kita bikin kantor sana. Tidak bisa lagi. Legalitas yang tidak ada tuh, SPP kan legalitas tidak ada. Ini juga tidak ada. Kenapa tidak sama dalam hal aturan di daerah tuh? Jadi maksud saya, jadi kami maksud, kemudian kami bertanya, ketika kami demo ke sana, saya tanya sama TNI, Bapak ada di situ tidak? Mereka katakan kalau perintah mereka juga ada. Nah, itu. Jadi kami bingung. Terus kenapa yang baru dihentikan, yang sudah lama dibiarkan? Cuma itu aja Pak. Dalam artian keadilan dalam aturan dari yang ada tidak sama. Sementara yang sangat memberikan kontribusi kepada kami sudah yang ini. Yang ini kan apa yang diberi Pak? Tidak ada. Malah lahan-lahan kami yang tadinya kami tidak kasih dibilang inti. Nah, itu. Jadi kami mau ambil semua ke depan. Ya memang lahan kami memang pohonnya mereka punya, tapi tanahnya kami punya Pak. Itu saja. Semua Pak di sini tahu. Cuma Kalau itu terkait dengan Pak, terkait dengan pemalangan ini, penahanan ini ada enggak dari Pemda? memang tidak ada. Awalnya Pak lalu itu Pak Kasdim datang. Nah, tapi dari Pemda pada waktu itu kepala dinas cepat. Tapi kita sudah ada titik sudah ada pertemuan tuh. Nah, jadi kami tuntut masyarakat, kami mau delisnya yang datang supaya berikan wawasan kepada kami puas. Itu yang kami inginkan. Nah, terus demo yang kedua, kami juga pergi, lolos tetap kami. Yang ketiga, saya tanya lagi ke langsung ke Pak Dan Ramil, Pak, kenapa Pak delisnya yang bukan datang? Mereka tidak bisa jawab. Jadi kami bingung, kami maksud Bapak kami yang datang. Iya. Kami anak-anak senang lah ketika dia oh begini, nanti kami akan beginikan toh. Kami puas Pak, tapi sampai hari ini tidak ada kepuasan kami Pak. Terus dari pihak perusahaan sudah ketemu untuk dalam hal pengurusan ini dan itu selalu tidak ada ruang. Tidak ada ruang. Jadi kami bingung di mana sebenarnya mau pergi toh. Nah, cuma itu saja Pak. Tidak ribet Pak sebenarnya. Ya, makasih. Kita sopir-sopiran ditahan. Kalau memang pemerintah merasa izinnya tidak lengkap, harusnya kan pabrik yang disegel, bukan kita yang ditahan. Jadi kita kan seolah-olah kayak mencuri. Itu dia. Kecuali kita mencuri, mereka tahan kita, wajar. Ini urusannya dengan pabrik. Ada kemajuan itu orang kabupaten ada. Ketemu orang kabupaten. Ada mana ini Pak? Apa perwakilan di sini? Kabupaten, jangan masyarakat bentuk terus. Kita tidak tahu apa ini. Terus. Orang kacamata saya mereka tidak mau temui, bagaimana caranya? Caranya di sini wilayahnya kita. Akhirnya kita ini tidak tahu apa-apa bentuk terus yang aparat. Kita tidak tahu juga apa-apa ini.